Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin. Saya sebagai moderator pada pokok 1. Di sini saya akan menguak sedikit tentang suku adat pasir. Di sini saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang saya percaya mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang suku ini. Nah, di sini ada rekan-rekan dari kelompok saya yang akan menjadi narasumber. Rekan ini bisa menjadi Pak. Kenalkan, saya Muhammad Amin. Saya Jennifer Purwajaya. Saya Saudara Ketiana. Saya Dr. Surya Karsela. Saya Zunda Pratulakuta. Nah, di sini kan saya sedikit menguak tentang ada suku pasir ini kan. Apa saja asal usul masyarakat suku pasir? Asal-usul suku Pasir. Pasir adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 di sekitar abad ke-5, Kalimantan bagian selatan, yang sekarang menjadi daerah Pasir. Daerah ini terbagi dua bagian, yaitu bagian timur yang merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang memanjang dari utara ke selatan, lebih melebar di bagian selatan rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Nah, zaman dahulu berdiri sebuah kerajaan bernama Padang Kero dipimpin oleh raja bernama Nuas. Setelah pemerintahannya diganti oleh anaknya bernama Mandan. Setelah Mandan meninggal, dunia digantikan kembali dengan Tapak Gulung. Kemudian dilanjutkan oleh Slendo Tuwo, Dato Tuwo Putih, Songkong, dan yang terakhir Raja Tondoy atau Nalau. Di masa pemerintahan Nalau terjadi perang sepupu yang berkepanjangan dan akhirnya Nalau menyerahkan kerajaan pada anaknya bernama Sumping. Di masa pemerintahan Sumping, suku Pasir mengadakan sesembahan pada para dewa dengan mengadakan belian selama 40 hari 40 malam. Di saat malam ke-40, di istana kerajaan beserta raja dan rakyatnya hilang tanpa bekas. Setelah kejadian itu, diangkatlah Andir Palai menjadi raja dengan pusat kerajaan di Lembok. Jadi itu ya asal usul masyarakat suku pasir. Ya. Nah, apa saja mata pencaharian masyarakat pasir kamu ketahui? Mata pencahariannya ada nelayan dan petani. Nah, masyarakat suku Pasir yang berada di wilayah pesisir pantai atau sungai muara, mata pencahariannya adalah sebagai nelayan yang kemudian hasilnya biasa dijual di pasar-pasar tradisional. Sedangkan masyarakat suku Pasir yang berada jauh dari pesisir pantai atau muara sungai, mata pencahariannya adalah sebagai petani dengan memanfaatkan lahan untuk dijadikan ladang untuk berkebun dan bersawah. Hasil dari nelayan yaitu adalah ikan, sedangkan petani berkebun dan bersawah. Contohnya berkebun jagung, singkong, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayuran dan padi di daerah Longkali, Toyu, Sepaku, dan Kinpari. Jadi itu mata pencaharian masyarakat pasir. Ya, betul. Tradisi dari ritual suku pasir itu yang kayak apa sih? Oke, saya yang menjawab ya. Oh ya. Untuk tradisi dan ritual pasar itu memang dilangsungkan sampai saat ini ya. Karena dalam masyarakat suku Pasir itu masih ada beberapa tradisi dan ritual itu yang dilangsungkan sampai saat ini karena masih kental sekali adatnya di sana. Jadi mereka melakukan hal tersebut itu untuk menghormati roh leluhur, mengusir roh-roh jahat, kemudian untuk pengobatan, ritual bayar salah, ritual bayar hajat, ritual lilis kursi, sama upacara pengantin dan belian. Ada apa aja sih di tradisi dari suku pasir itu? Untuk saat ini itu di Penajam Pasar Utara sendiri ya, yang pernah kami datangi, ritualnya itu ada ritual adat Nondoy, kemudian ada Besoyong, dan ada festival yang sampai saat ini itu masih dilaksanakan, itu festival adat Buen. Nah, tadi katanya ada 3 ritual. Ritual adat Nondoy, Besoyong, terus ritual adat Buen. Ritual adat Nondoy itu yang kayak apa sih, Kak? Ritual adat Nondoy. Oke. Jadi ritual adat Nondoy ini adalah sebuah ritual adat yang dilaksanakan setiap tahunnya, yang rutin dilaksanakan di Penajam Pasir Utara. Itu biasanya dilaksanakannya di Nenang. Nondoy ini merupakan ritual bersih-bersih kampung yang sejak dulu dilakukan oleh leluhur suku Pasir. Terus ritual tersebut memiliki arti dalam kehidupan masyarakat Pasir, yakni menghormati para leluhur dan agar mendapat hasil melimpah saat berladang dan bekerja. Kemudian ritual ini tuh juga biasa digunakan untuk pengobatan orang sakit, untuk mengusir roh-roh jahat, atau membersihkan kampung, yang dilakukan selama 7 hari 7 malam menggunakan berbagai sesaji atau pernak-pernik unik yang dipakai untuk ulung dan ibunya. Jadi itu yang dinamakan ritual adat Nondoy ya, Kak? Ya. Terus ritual Besoyong itu yang kayak apa, Kak? Nah, kalau Besoyong sendiri itu sebenarnya adalah bacaan mantra, nyanyian mantra. Jadi menurut asal katanya
besoyong berasal dari kata soyong yang artinya mantra. Besoyong biasanya dilakukan oleh para dukun dan nurung yang dalam upacara berlian itu mampu mengucapkan kata-kata mantra-mantra tersebut. Nah, untuk beberapa ritual adat yang ada di suku Pasir itu selalu menggunakan besoyong karena harus ada yang mengatakan mantra-mantra besoyong tersebut. Tadi kakaknya menyebut saya itu baca mantra dan dukun. Apakah sampai saat ini mantra dan dukun itu masih ada di suku Pasir? Sampai saat itu masih sangat, karena Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir itu masih sangat kental dan lekat sekali dengan suku Pasir. Jadi orang-orang suku Pasir itu masih menggunakan mulung-mulung dukun tersebut untuk membacakan mantra-mantranya ketika ada orang sakit, ketika untuk membersihkan kampung. Yang dilakukan saya ya. Terus festival adat Buayan itu yang kayak apa Pak? Nah, Festival Adat Buayan itu adalah sebuah perhelatan hari raya kebudayaan masyarakat Penajam Pasir Utara yang pertama kali digelar itu pada tahun 2016. Kemudian pernah vakum 2 tahun karena kasus COVID kemarin kan, jadinya nggak boleh ada keramaian, jadi festival dihentikan. Festival Adat Buayan ini sendiri itu biasanya ada penampilan tari-tarian, ada pembukaan bazar-bazar makanan, terus pameran baju-baju adat, pameran lembaga-lembaga adat itu juga bergabung dalam festival tersebut. Oh jadi itu festival adat Buayan. Iya. Tradisi ritual suku Pasir, ritual Mongol, Soyo, festival Buayan itu sudah. Nah unsur-unsur adat Pasir itu kayak apa? Unsur-unsur adat Pasir, unsur-unsur yang ada di Pasir itu ada bahasa jelas, kemudian ada pakaian adat, rumah adat, agama, dan makanan-makanan adat. Bahasa apa yang digunakan sampai saat ini kakaknya ketahui? Untuk bahasa sendiri dalam masyarakat suku Pasir itu namanya tetap bahasa Pasir, melekat itu udah ubah lagi karena memang masyarakatnya menggunakan bahasa Pasir. Nah di suku Pasir itu kan ada yang namanya rumah, nama pakaian, pakaian adat, makanan, pakaian dan itu yang kakak dijelaskan Pak, langsung Saya semuanya. jelaskan sesuatu ya. Ya. Kalau untuk pakaian adat sendiri itu dalam suku Pasir ada yang namanya baju koko, tengkolos, langkor, walin. Nah, untuk propertinya sendiri, baju ini tuh biasanya terbuat dari kulit kayu asli. Kemudian bagian depan kadang mungkin untuk baju adat yang digunakan oleh perempuan itu menggunakan kulit ular asli. Kemudian di bagian kepala itu mereka biasanya menggunakan bulu burung endang atau bulu burung merak Kalimantan. Tapi dalam keadaan terdesak biasanya mereka merangkai janur untuk digunakan dalam kepalanya. Kemudian mereka pakai kerincingan di kaki kalau misalnya memang ada upacara-upacara adat. Kemudian untuk properti sendiri itu biasa mereka menggunakan mandau, tongkat, tombak, seperti itu sih. Dan untuk resminya mereka dalam upacara adat, misalnya bulian itu kebanyakan kepala sukunya itu menggunakan kalung yang terbuat dari rangkaian-rangkaian taring babi sama mandi Kalimantan. Jadi itu ya. Ya, untuk makanan adatnya itu ada, karena memang suku Pasir ini adalah turunan etnis dari suku Dayak sebenarnya, jadi mungkin makanan adatnya itu hampir-hampir sama aja. Itu ada bonta, ada sambal acan, kecombrang atau tekalo, sama pisang rimpi gitu. Kemudian agama ya. Iya, dan Agama yang dianut oleh masyarakat suku Pasir itu, kalau menurut asal usul yang disebutkan rekan kami di awal itu, mereka dulu menganut kepercayaan kaharinya. Jadi mereka itu tidak menganut kepercayaan atau agama yang resmi ada di Indonesia. Cuma karena konstitusi di Indonesia saat ini mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mencantumkan agama resmi yang ada di Indonesia pada identitas mereka. Jadi kebanyakan untuk sekarang ini mereka menggunakan atau mencantumkan agamanya itu Islam dan Kristen. jadi dari awal dirinya suku Pasir itu suku Pasir, ya kan? Ya. Itu yang dianut agama itu Kristen berawal. Bisa dibilang seperti itu karena dulu kepercayaan keharingan itu memang budayanya hampir sangat dekat dengan kepercayaan agama Kristen.
kebanyakan jadi di suku-suku pedalaman yang saat ini, misalnya yang ada di Muara Toyo itu sama di Stapu yang dekat dengan titik nol ibu kota baru itu, mereka sekarang banyak menganut agama Kristen karena memang budayanya itu sama keharingan hampir sama dengan budaya Kristen itu. Karena kalau untuk yang udah Madya, di masyarakat Madya yang udah bergaul dengan orang-orang lain itu, mereka menggunakan biasanya agama Islam. Budaya kayak beragama. Iya, untuk hukum adat tadi juga ada dibahas ya? Tidak ada. Nah sekarang ini Kak, ada nggak hukum adat yang masih berlaku di dalam adat masyarakat? Berbicara tentang adat, hukum adat. Iya. Jadi kalau kami berbicara tentang hukum adat, adat itu sendiri kan adalah suatu kebiasaan. Jadi kalau misalnya hukum adat itu sifatnya itu mengikuti masyarakat. Jadi untuk adat apapun, suku apapun itu pasti ada yang namanya hukum adat. Untuk saat ini suku Pasir sendiri itu ada hukum adatnya yang berlaku. Jadi gitu ya, adat pasir ya. Nih, langsung dijamu juga makan Kak. Ya, Ayo, sih. jangan malu-malu. Ya. Oh ya, ada juga contoh beberapa tahun lalu dari hukum adat Pasir itu ada keputusan di 2019 yang di Penajam itu mereka memberlakukan hukum adat sebelum mereka meneruskannya ke hukum positif Indonesia. Jadi dulu itu ada pembunuhan di Penajam Pasir Utara. Kebetulan yang terbunuh ini, yang korbannya ini adalah keponakan dari kepala adat suku Pasir. Yang membunuh ini seingat saya itu orang Bajo. Jadi setelah itu mereka melakukan kerusuhan karena tidak terima kenapa keponakan ini dibunuh, padahal tidak salah menurut mereka. Jadinya mereka meminta pertanggungjawaban dengan membakar pelabuhan Penajam Pasir Utara. Oke, setelah itu mereka meminta hukum adat dengan meminta 3 ekor kerbau kepada keluarga pelaku. Setelah itu baru mereka melakukan hukum positif Indonesia, memenjarakan pelakunya. Oh, gitu ya Kak. Itu juga sempat viral Kak. Ya. Sempat viral di media sosial masalah yang pembunuhan yang Kak sebut tadi dia. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya kan. Ya. Sekarang apa saja lembaga-lembaga adat yang ada di Kota Pasir? Hello, I'm Lembaga yang ada di suku Pasir yaitu Lembaga Adat Pasir Borneo yang berada di cabang Penajam. Peranan lembaga adat sangat penting untuk membina serta mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Lembaga adat desa merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintahan, dan sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat sehingga keberadaan lembaga adat desa sama-sama dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Jadi itu ya lembaga-lembaga adat yang ada di Kota Pasir. Nah, apa saja fasilitas umum yang ada di dalam adat Pasir? Oke, fasilitas. Nah, fasilitas umum yang berada di adat Pasir yaitu ada fasilitas umum termasuk genset yang digunakan untuk penerangan di kampung itu pun tidak optimal karena hanya digunakan hingga pukul 12.00. Selain fasilitas listrik, masyarakat Kampung Wulung juga meminta agar pemerintah dapat memperbaiki akses jalan dari kampung tersebut ke Kecamatan Muara Komang. Di Penajam Pasir Utara juga tersedia pendopo dengan ciri khas adat Pasir. Nah, pendopo ini diperuntukkan untuk masyarakat umum. Biasanya sih digunakan untuk merayakan pesta adat seperti festival Nondoy, pemilihan duta wisata Penajam Pasir Utara, pemilihan duta budaya, dan biasanya digunakan untuk dokumentasi daerah. Misalnya pagelaran tari Longgen Pasir, Longgen Pasir, tari Gitul, Pasir Lengan. Terakhir, fasilitas sarana dan prasarana seperti jalan maupun alat transportasi sudah tersedia sehingga memudahkan perayaan tersebut yang bergerak di dalam pertanian. Tadi yang Kakak sebut itu jalan ya. Terus cara memilih tempat tinggal masyarakat itu kayak apa Kak? Kalau saya yang jelaskan, Oh, bacanya ya? Iya Kak? masyarakat suku Pasir berdiam di beberapa wilayah di Penajam Pasir Utara di Kabupaten Pasir. Namun,
Untuk saat ini, masyarakat Pasir banyak bermukim di Kecamatan Lokali, Setapu, Tunan, Waru, Gunung Batu, atau biasa disebut dengan Sesulu. Nah, untuk mencapai wilayah tersebut bisa dijangkau dengan perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Namun, ketika ada upacara adat yang besar, biasanya dilakukan di muara sungai. Kepala adat dari wilayah lain menggunakan perjalanan air dengan menggunakan perahu buatan atau bisa disebut dengan rakit, dengan menyusuri anak sungai untuk sampai ke tujuan. Biasanya perjalanan yang dilakukan menggunakan rakit menempuh waktu lama sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam. Dalam perjalanannya, kepala suku untuk menghadiri suatu undangan biasanya diiringi musik belian menggunakan alat musik khas suku Pasir, yaitu lantangan dan pepek. Musik tersebut harus tetap dimainkan selama rakit belum berhenti di dermaga terakhirnya. Jadi setiap suku itu pasti ada pemberdayaan masyarakatnya. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat suku Pasir ini ada nggak ya? Jadi apa ini bukti pemberdayaan ini? Jadi pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam keputusan Kepala Desa Bangun Mulia nomor 15 tahun 2021 tentang pembentukan kelompok pengrajin batik tulis Sekar Guen Desa Bangun Mulia, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, yang saya mau tanyakan lagi ini tentang Pasir lagi ya. Apakah sudah ada pengakuan masyarakat terhadap suku Pasir ini oleh pemerintah? Saya jawab ya, jadi pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah itu udah diatur dalam keputusan Bupati Pasir Provinsi Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang isinya itu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pasir. Apakah sudah ada pengakuan wilayah adat suku Pasir? Iya, udah ada pengakuan wilayah adat, itu diatur dalam keputusan Bupati Pasir Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis kompleks gedung perkantoran kilometer 5 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasir. Jadi itu ya. Jawab. Langsung disilakan dijamin dulu. Iya, makasih ya. Jangan malu-malu. Iya. Nah itu ya, ada dengan santai tentang masyarakat suku adat Pasir. Jadi saya menyimpulkan bahwa suku Pasir adalah sebuah kebudayaan yang berdiri pada tahun 1516 di sekitar abad ke-5 Kalimantan bagian selatan yang sekarang menjadi daerah Pasir. Dalam masyarakat adat Pasir masih ada beberapa yang masih dilangsungkan sampai saat ini yang menurut mereka untuk menghormati roh-roh leluhur, roh jahat, untuk pengobatan, roh bayar salam, ritual bayar hadiah, ritual diskusi, upacara pengantin dan hujan. Para penjahit suku adat Pasir adalah sebagai nelayan dan petani. Bahasa yang digunakan suku Pasir adalah bahasa Pasir. Lalu pakaian adat yang digunakan oleh suku Pasir yaitu toko, polos, ekor, palu. Baju ini biasanya terbuat dari kulit kayu, sedangkan rumah adat masyarakat Pasir adalah rumah adat kota yang merupakan rumah adat suku Pasir dan umumnya berbentuk rumah panggung. Selanjutnya, selain rumah adat, suku Pasir juga memiliki makanan adat Pasir yaitu wonta, sambal acang, dan penduyan, talo atau kecombrang, dan pisang rimpi. Peranan lembaga adat sangat penting untuk membina serta mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan adat adat. Ada lembaga adat suku Pasir yang di Kalimantan Timur adalah Lap Bertiau, lembaga adat Pasir Bertiau. Lembaga adat ini berguna untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan wadah untuk kepentingan masyarakat adat. Selanjutnya ada fasilitas umum suku Pasir yaitu dibangun fasilitas guna menunjang aktivitas warga setempat di malam hari. Jadi itu kesimpulan yang saya simpulkan tentang adat Pasir ya kayak. Oke, dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bareng dulu Kak ya? Oh boleh. Terima kasih ya. Terima kasih. Dari sana ya. Kita foto bareng dulu ya Kak sama moderatornya. Oke. Satu. We keep this love in a photograph. We make these memories. Makasih ya Kak, obrolannya. Where our